Bocah ini bernama Cuyun, di mana dia mendatangi istana keluarga Su untuk mengajukan sebuah pernikahan. Sesampainya Cuyun di dalam istana keluarga Su, dia bertemu pemimpin dari keluarga Su bernama Paman Su. Tanpa membuang banyak waktu, Cuyun kemudian mengajukan pernikahan kepada Paman Su. Mendengar perkataan Cuyun, Paman Su pun terkejut. Namun Cuyun menjelaskan bahwa pernikahan ini didasari atas perjanjian antara keluarga Cunya dan keluarga Su, karena keluarganya telah membantu keluarga Su dari serangan musuh waktu itu. Paman Su pun berkelit atas semua yang dikatakan oleh Cuyun. Dia beranggapan bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan jika ayah Cuyun ada. Namun keadaan ayah Cuyun masih menjadi misteri sampai saat ini. Di sela perbincangan antara mereka berdua, datanglah seorang gadis bernama Sui Kuan Yue yang merupakan anak pertama dari Paman Su. Dia sudah kepedean akan dinikahi oleh Cuyun. Namun kenyataan memang tak sesuai harapan, karena Cuyun mengatakan bahwa dia akan menikahi Sui Liu Xiang, anak kedua dari Paman Su. Tak mau masalah ini berlarut-larut, Paman Su melemparkan sebuah kertas perjanjian pernikahan kepada Cuyun. Cuyun kemudian memanggil Sui Liu Xiang, "Will you marry me?" Sui Liu Xiang pun menjawab, "Ya, I want to marry you." Aduh. Setelah menandatangani kertas perjanjian ini, Cuyun dan Sui Liu Xiang meninggalkan istana keluarga Su. Namun ketika Cuyun dan Sui Liu Xiang berada 10 langkah dari pintu luar istana, Sui Kuan Yue terus mengejek mereka berdua. Kesal akan mulut lemes dari Sui Kuan Yue, Cuyun menantang Sui Kuan Yue untuk baku hantam di pemilihan terbuka rumah seni bela diri yang diadakan 1 tahun lagi. Sesampainya di rumah, Cuyun dan Sui Liu Xiang disambut seorang pemuda bernama Xiao Hu yang bukan Xiao Yan, di mana Xiao Hu ingin merayakan pernikahan Cuyun dan Sui Liu Xiang. Xiao Hu kemudian mengajak Cuyun dan Sui Liu Xiang ke sebuah tempat pernikahan yang nanti akan mereka gunakan. Namun entah apa yang ada di pikiran Sui Liu Xiang, dia langsung memasuki tempat itu dan menguncinya. Melihat ini, Cuyun kemudian menginstruksikan kepada Xiao Hu untuk menjaga Sui Liu Xiang sementara dia akan berlatih. Cuyun kemudian berlatih menggunakan batu reinkarnasi, yang dimana batu ini adalah batu keberuntungannya. Setelah memasuki alam roh dalam batu reinkarnasi, Cuyun menemukan sebuah reinkarnasi buku surgawi, yang dimana buku ini berisi kultivasi yang terdiri dari tubuh mara, pertemuan roh, roh bumi, roh surga, yin yang, nirvana, dewa palsu dan kaisar bela diri, yang dimana Cuyun akan berlatih salah satu dari mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Keesokan harinya, Sui Liu Xiang menggedor-gedor pintu tempat Cuyun berlatih. Namun Cuyun tak kunjung keluar. Sesaat kemudian datanglah seorang pemuda bernama Cuyang, di mana dia mencari Cuyun untuk baku hantam. Melihat ini, Xiao mencoba menahannya. Merasakan perasaan yang aneh, Cuyun kemudian keluar dari pelatihannya. Dia kemudian mengajar Cuyun karena telah mempermalukan Sui Liu Xiang dan Xiao Hu. Merasa dipermalukan, Cuyang mengeluarkan pedang yang berisi roh bela diri tingkat 2 dan menghunuskannya ke arah Cuyun. Namun Cuyun berhasil menangkisnya dan mengusir kelompok Cuyang untuk pergi. Setelah menyelesaikan masalah tadi, Cuyun kemudian berkultivasi lagi, di mana setiap kultivasi di Donghua ini dibagi menjadi 9 rentang dari terendah sampai yang tertinggi, dan Cuyun akhirnya berhasil menyempurnakan tubuh tahap 3 pada kultivasinya ini. Tidak puas dengan metode kultivasinya, Cuyun membuat metode lain untuk dijual di pelelangan.
Sesampainya di rumah pelelangan, Cuyun menyamar menggunakan jubah hitam. Kemudian dia bertemu Kinsan, pemilik rumah lelang bayi bau. Kinsan menanyakan kepada Cuyun, ada gerangan apa dia ke sini. Mendengar perkataan Kinsan, Cuyun melemparkan metode kultivasi yang dia buat sebelumnya dan menyuruh Kinsan untuk melelangnya. Tibalah saatnya di pertemuan lelang. Pelayan dari rumah lelang Kinsan menawarkan kepada semua orang metode kultivasi Cuyun sebelumnya. Banyak dari keluarga besar kerajaan ingin membelinya, namun metode itu akhirnya jatuh ke tangan keluarga Su. 由水家40万两拍得。至于这碧波九蝶浪，既然是签约，恭喜水兄拿下了这件宝贝。 Melihat metode itu jatuh ke tangan keluarga Su, Cuyun yang melihat dari atas rumah lelang merasa janggal. Namun Kinsan segera memanggilnya karena pemimpin keluarga Su yang tidak lain adalah Paman Su ingin bertemu dengannya. Ketika Paman Su bertemu dengan Cuyun, dia memberikan barteran harga dari metode kultivasi Cuyun yang didapatkannya tadi. Paman Su kemudian menawarkan barang apa lagi yang diinginkan Cuyun. Namun Cuyun menolaknya dan menyindir metode kultivasi keluarga Su. Merasa kesal atas sindiran Cuyun, Sui Kuan Yue merasa marah. Namun Paman Su segera menenangkannya dan mengajaknya untuk pergi. Setelah keluar dari rumah lelang, Sui Kuan Yue sangat marah semarah-marahnya kepada Paman Su karena dia tidak berbuat apa-apa atas hinaan Cuyun. Namun Paman Su sangat tahu kekuatan Cuyun dan keluarga Sui-nya bukan tandingannya. Kembali lagi ke Cuyun, Kinsan kemudian memberikan 30 pil pemurnian dan 10 pil roh kepada Cuyun. Cuyun kemudian melihatnya dan merasa pil ini sangat rendah dan kualitasnya sangat buruk. Mendengar kata-kata Cuyun, Kinsan membawa Cuyun kepada pemimpin rumah lelang bernama Yuyan. Yuyan merasa tidak senang pil hasil buatannya dikatakan buruk dan dia merasa Cuyun sedang menyamar. Merasa penyamarannya terbongkar, Cuyun membuka jubahnya. Dia kemudian menuliskan metode pemurnian fil yang sangat kuat kepada Yuyan. Yuyan merasa penasaran tentang metode yang dibuat Cuyun dan kemudian dia mempraktikannya. Setelah Cuyun menunggu hampir 1 jam sampai ketiduran, Yuyan akhirnya keluar dari pemurnian pilnya. Dia menunjukkan kepada Cuyun hasil dari pemurnian pilnya. Namun Cuyun merasa belum puas karena pemurnian pil itu masih belum sempurna. Dia kemudian menunjukkan kepada Yuyan ramuan hasil dari penyempurnaan yang dia buat sebelumnya. Yuyan yang merasa penasaran kemudian mencoba ramuan yang dibuat oleh Cuyun. Merasa ramuan ini sangat amazing, Yuyan meminta resep ramuan ini kepada Cuyun. Namun Cuyun memberi persyaratan kepada Yuyan bahwa rumah lelang miliknya harus bersekutu dengan keluarga Cunya untuk menguasai sumber daya gunung Fengxi. Mendengar perkataan Cuyun, Yuyan terkejut. Dia merasa sangat sulit untuk memasuki gunung Fengxi. Bahkan sekelas limbat pun sangat sulit untuk memasukinya. Namun Cuyun mengatakan dia memiliki peta yang berisi rute jalur aman untuk memasuki pegunungan Fengxi. Setelah kepergian Cuyun, Yuyan dan Kinsan berunding. Kinsan merasa curiga kepada Cuyun karena dia sangat mudah memberikan peta itu kepada mereka. Namun Yuyan sepertinya sudah menyadari rencana yang akan digunakan oleh Cuyun. Nah, berhubung memori HP saya kuatnya sampai di sini, maka saya akan lanjutkan di part selanjutnya. Jadi, bagaimanakah perjalanan Cuyun selanjutnya? Apakah rencananya berjalan sempurna? Loh, ya ndak saya tahu kok tanya saya. Akhir kata saya ucapkan bye 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 bye.